Nduk, mrene linggo. Nduk, iki wis waktune kamu menjadi Raden Ayu. Ramalan ibumu sudah menunggu selama 16 tahun. Kamu sanggup toh? Nik, kenapa toh? Aku ada hadiah untukmu. Kalau Mas bisa membuatnya tidak menjadi Raden Ayu, itu menjadi hadiah yang paling bagus buat Nik. Kalau cita-cita bisa dihadiahkan, tidak ada orang seperti Panditya Ramabai. Mas, Panditya Ramabai gue dikurung orang karena pingitan. Tubuh bisa hancurkan di telan tanah atau dibakar di atas kayu bakar. Tapi pikiranmu tidak ada batas waktunya. Ndel. Sik toh, nanti dulu. Duduk. Mau keluar dari kamar pingitan nggak? Mau nggak? Masuklah kamarku. Di situ ada pintu untuk keluar dari kamar pingitan. Kang Mas, jangan biarkan pikiranmu terpenjara, nih. Kutunggu di Belanda. Adikku Trinil, tidak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar kabar baik darimu. Aku juga senang karena kamu sudah menemukan kebebasanmu. Trinil, apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Perubahan tidak dapat berjalan sendirian. Sejak Kang Mas dan Mbak Yumu di luar dalam, aku yang paling berkuasa di sini. Jadi, kalian ngerti toh harus nurut sama siapa? Ngerti Mbak Yu. Tapi kalau menyembah sampai pegel gini baru kami alami sekarang, Mbak Yu. Pegel? Nah itu, kamu mau pegel terus-terusan? Jadi Raden Ayu itu harus melayani laki-laki yang bukan pilihanmu sendiri. Kamu mau? Apa tidak ada pilihan lain, Mbak Yu? Ya nggak ada. Tetapi kita bisa menjadi Raden Ayu yang berbeda. Turunkan tanganmu, turunkan. Ayo, berdiri. Lihat itu. Pintu ini batas dunia luar kamar ini. Kamar kita ini satu-satunya kamar di Jepara di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita bisa tertawa sepuasnya. Ayo ketawa, ayo. Ayo ketawa lagi. Enggak Mbak Yu. Mbak Yu, jangan panggil aku Mbak Yu. Nggak perlu pakai bahasa kromo sama aku. Panggil aku Kartini. Trinil. Sudah waktunya kita menjadi diri kita sendiri. Ini ada buku bagus. Coba baca. Bagaimana dengan sekolah Kartini?
Dia masih dalam masa pingitan. Pingitan? Anda mengurung putri Anda sendiri di rumah? Kami tetap membaca buku dan bermain seperti biasa di rumah. Dulu, Kartini merupakan prestasi di sekolah. Saat umur 10 tahun, dia mampu menyelesaikan semua soal dari Panditya Ramabai. Apakah saya belum bisa artikelnya? Tentu saja, saya membaca buku Holland C. Leile sebagai inspirasi untuk artikel itu. Apakah saya boleh mengajaknya ke rumah? Wow, apakah ini kreasi Anda? Indah. Apa ini? Wayang. Betul, Bu. Itulah pekerjaan saya. Luar biasa. Kalian para gadis membuat saya kagum. Kalian bersatu seperti daun semanggi. Mam, saya ingin saya menjadi penulis hebat seperti Anda. Kamu sudah menjadi penulis yang hebat, sayangku. Saya ingin buku saya diterbitkan. Kita bisa mewujudkannya. Saya punya beberapa teman yang sekarang menjadi editor majalah dan surat kabar. Jangan khawatir, saya akan menolongmu. Jurnal ini untuk kamu. Lihat bagaimana mereka menuangkan ide mereka di sini. Terima kasih, Mam. Nyuwun sewu, Romo. Bukannya ini tidak mau. Nanging, Romo yakin tulisan sampun sae. Malah Nduk, yang mau menghargai tulisanmu kan orang lain, bukan Romo. Malah Romo yang mau meminta izin. Romo mau menerbitkan tulisanmu. Apa boleh? Boleh, Romo. Ya, kamu jadi. Ada Doro Ajeng. Doron. Ada apa, Cahayu? Pangapunten, Doro Ajeng. Kami dari anak pengrajin ukir sudah menunggu Doro untuk menyerahkan ini. Wah, kalian jalan kaki ke sini? Iya, Doro. Kami berlari ke sini untuk mencari Doro. Oh, jauh loh itu. Kalian sudah makan? Sudah, Doro. Sekarang bapak kami sudah pergi ke pesanan, jadi kami sudah makan. Terima kasih, Doro. Semuanya berkat Doro dengan ini. Terima kasih, Doro dengan ini. Halo Karti. Stella, apa benar kamu Stella? Iya benar, saya Stella. Stella? Iya benar, saya Stella. Saya percaya bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama. Perempuan dirantai dengan keterbatasan, tetapi kami tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan modern seperti di negara Anda. Kami seperti tahanan. Saya sering membaca tentang wanita di tanah kolonial. Dalam situasi seperti ini, namun saya mendapat kesan yang berbeda. Kamu telah mengubah pandangan saya, Kartini. Semoga persahabatan ini bisa membantu untuk lebih baik memahami situasi kamu. Aku bisa menemanimu sebagai alat bantu untuk berbagi cerita Anda. Terima kasih, Stella. Ngomong-ngomong, dulu kamu menikah umur berapa? Umur 14 tahun, Doro Ajeng. Ini anakmu? Bukan Doro Ajeng, niku cucuku lo, kalau anakku lo yang itu. Kalau kamu dulu menikah umur berapa? Umur 12 tahun, Doro. Kapura sudah toh? Sudah, Mbak Yu. Ayo, sini masuk. Duduk, Ndok. Sini, duduk. Nggak usah sini. Duduk. Nah, kita hari ini akan belajar bareng-bareng
Aksara londo iku ingkang kaping satunggal jenenge huruf A. Iki A gede, nek iki A cilik. Coba dibaca. A. Nah, siki ditulis nang kertasnya dewek-dewek ya. Nyuwun sewu Pak Kiai. Apa benar yang saya bacakan tadi adalah benar-benar arti dari surah Al-Fatihah? Kebenaran itu hanya milik Gusti Allah Nurajeng. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang ilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu ayat pertama yang turun di bumi yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Apakah ada ayat yang menjelaskan bahwasanya yang boleh membaca hanyalah laki-laki? Semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, diwajibkan untuk membaca. Kados niku nggih Pak Kiai. Matur nuwun nggih Pak Kiai. Nggih, kula nyuwun pamit Nurajeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten menapa Ibu? Rasa perlu ngerti, sing perlu kowe ngerti. Aku lebih duwe kuasa ngatur mini ketimbang kowe. Ampun Ibu, ampun. Ingat kamu ya, tinggi-tingginya londo-londo memujamu. Kedudukanku lebih tinggi ketimbang kamu. Ibu, ampun Ibu. Ibu, ampun. Ini kuncinya yuk. Saya mohon jangan yuk. Bahwa aku terbang ke negerimu Stella. Stella, help me. What's happened, Kartini? Take me your country. Kartini dan Rukmini ke Netherlands. Yes, saya akan mengantarnya selama sampai tujuan setelah pekerjaan saya di sini selesai. Tapi kan saya Bupati Jepara, bagaimana jika bupati lain mengkritik saya karena Kartini keluar dari pingitan? Dan bukan itu saja, saya juga akan merasa kehilangan mereka. Hei, Anda tidak bisa menghalangi putri-putrimu. Biarkan mereka memilih dunia mereka sendiri, Mr. Regent. Kartini, I'm waiting you in the Netherlands. Thank you, Mom. Trinil, Nggih, Romo. cah pangestuni. Matur sembah nuwun, Romo. Matur sembah nuwun. Hati-hati teko Netherlands. Nggih, Romo. Apa yang harus disyukuri dari suami yang memiliki 3 istri? Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan petani. Saya akan tetap menunggu jawaban proposal dari Netherlands. Proposalmu itu belum tentu disetujui, bahkan mungkin ditolak. Sabar, Bu. Ngapunten Ibu, saya tidak bisa. Sekarang sudah jelas, kamu cuma memikirkan diri kamu sendiri. Kamu di sini sampai bupati Remang itu memboyongmu. Iya, kamu sudah siap menang Raden Ayu. Kula sanggah, kula menerima pingitan saking Raden Adipati Jayadiningrat, ananging wonten syaratipun. Apa meneh? Ingkang kaping satunggal, saya tidak mau memiliki sukunipun Raden Adipati Jayadiningrat ingkang panggih. Ingkang kaping kali, saya tidak mau dibebani dengan pelajaran sopan santun yang rumit, dan saya diperlakukan seperti orang biasa saja. Dan ingkang kaping 3, Wis Toni, kowe kukur mikirin awakmu dewek. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu iku kelakon. Lastri! Laras Bu, Lastri ngerti. Mas Joko lebih mencintai istri mudanya, perempuan yang pintar, perempuan yang lebih terpelajar. Lastri nggak kuat, Bu. Kartini benar, nih, terus no. Mbak Yomo iki dukung kamu nih. Ingkang kaping 3, saya mau memiliki calon suami yang mau membantu saya membangun sekolahan untuk para perempuan di luar sana dan orang miskin. Satunggal malih, saya mau Yung Ngasirah tidak tinggal di rumah belakang lagi, tetapi ia pindah di rumah depan.
dan semua anak Romo memanggil ia dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Ya wis. Nek ono ditulisno syarat-syarat mau aterno meng Bupati Rembang. Busono undang si Atmo. Iya Romo, kalau tulisakan. Kau hanya perempuan, mengapa harus banyak syarat? Sebagai perempuan itu seharusnya tinggal nurut saja. Busono, jangan ikut campur. Tapi Romo, bukankah alangkah sebaiknya sebagai perempuan tinggal nurut saja? Nyuwun sewu Romo, izinkan saya menulis surat ini Romo. Sudah menjadi bakti saya sebagai kakang untuk melindungi adik-adik saya. Apa benar Diajeng menulis syarat-syarat pernikahan itu? Nggih leres Kang Mas, Diajeng nyuwun menawa Kang Mas kewareten kali syarat-syaratipun, Diajeng mohon untuk tidak mempermasalahkan ini dan tidak menjadi permusuhan antar keluarga. Nyuwun sewu Romo, saya geli dengan kekhawatiran Diajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu wajar karena Diajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya kemari ingin meluruskan hal yang tidak bisa dijelaskan oleh semua. Aku ikhlas menerima syarat-syaratmu itu. Aku akan mengawal cita-citamu. Iya Diajeng. Nggih Kang Mas. Bu, dalam dulu anak apa? Setelah Nih menikah nanti, Ibu akan tinggal di rumah depan, tidak tinggal di rumah belakang lagi, dan Ibu tidak dipanggil Yu lagi. Hah, yang benar, Nduk? Kau menerima pingitan dari Raden Adipati Jaya Diningrat? Iya, Bu, aku menerima pingitan itu. Asalkan Raden Adipati Jaya Diningrat mau memenuhi 3 syaratku. Apa Romo tidak keberatan pada saat itu, Nduk? Tidak, Bu. Ibu bangga sama kamu, Nduk. Kamu yang tidak menyerah dengan keadaan dan kamu tetap memperjuangkan cita-citamu itu, Nduk. Ini semua berkat doa Ibu.